Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-53. Namun sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan update-update informasi terbaru dari channel kami. Dan saham pertama yang kita ulas hari ini adalah saham Breeze. Saham Breeze ditutup di harga 484 dan di mana harga ini adalah tepat berada di gold line-nya. Dan di bawah itu ada support di 472 yang mana itu adalah white line. Jadi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman perhatikan bahwa selama dia masih berada di atas 472, maka saham Breeze ini masih dikategorikan aman. Tetapi jauh lebih aman lagi ketika teman-teman ingin entry, teman-teman harus pastikan bahwa Breeze ini berada di atas 484 karena di situ ada support gold line. Jadi dia harus bisa bertahan dan teman-teman bisa beli di sekitaran 486. Jadi ketika 484 di posisi bid atau di sebelah kiri, kemudian overnya ada 486, maka teman-teman boleh hajar kanan, boleh HK, tetapi langsung batasi stop loss. Bisa pakai 1-2 tick di bawah 484, atau teman-teman bisa gunakan lebih jauh, yaitu di 472, yang mana itu adalah garis white line-nya. Untuk target menuju ke 40 hari, rata-rata tertinggi dan menuju PBH-nya yaitu di harga 515. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham KLBF. Setelah beberapa hari ARA, kemudian kemarin sempat ARB, namun dia berhasil naik lagi, jadi sangat volatile. Kemudian turun lagi minus 2,79% di harga 1.570. Teman-teman bisa perhatikan bahwa candle-nya ya ada upper shadow, ada lower shadow-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham ini, teman-teman boleh entry selama dia masih berada di atas 1.545 karena di situ ada PBH yang mana sekarang itu menjadi support terkuatnya. Nah, jika dia berhasil bertahan di atas 1545, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke harga 1.655 yang mana itu adalah gold line-nya. Cut loss jika dia turun di bawah 1.545 karena memang saham KLBF ini benar-benar volatilenya tinggi, bisa saja dia besok ARB dulu, kemudian dia rebound, atau bisa saja dia ARB dan terus ARB. Jadi teman-teman waspada untuk saham-saham yang sangat volatile. Berikutnya akan kita ulas adalah saham KF. Saham KF juga sama, pergerakannya juga sangat volatile. Teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa dia sempat naik tinggi dan ambruk seketika, closing tipis di 2,62% di harga 2740. Nah, teman-teman, di bawah 2740 itu ada gold line, yaitu di harga 2670. Nah, teman-teman bisa pakai ini sebagai batasan supportnya, kemudian bisa pakai 1-2 tick di bawah itu sebagai batasan untuk teman-teman cut loss. Misalkan teman-teman belum punya barang, boleh beli selama dia masih berada di atas 2670. Tetapi kalau dia belum kuat bertahan di 2670 atau dia jebol di bawah itu, maka teman-teman sabar dulu, wait and see terlebih dahulu untuk entry. Misalkan dia kuat bertahan di atas 2670, maka teman-teman boleh hold dengan target menuju ke gray line akhir di 3072. Dan teman-teman, saham terakhir yang akan kita ulas hari ini adalah saham farmasi juga, yaitu saham Inaf. Seperti KF ya, pergerakan dua saham ini sama-sama searah. Namun Inaf masih jauh lebih baik. Dia masih sempat closing 11,06% di harga 2.610. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu.
Dengan catatan bahwa karena jarak dari 2610 ke gold line, support di bawahnya itu 2350, jaraknya cukup jauh. Teman-teman kalau mau ambil resiko silakan, tapi kalau saya tidak akan pernah masuk di saham ini. Saya mau masuk ketika dia berhasil break dulu di gray line-nya, itu di 2695. Kemudian saya bisa gunakan 1 detik di bawah itu sebagai titik cut loss. Tapi selama dia masih jauh dari 2350, ya, itu karena supportnya cukup lebar, maka saya belum berani mengambil risiko yang sebesar itu dengan reward yang hanya sedikit. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa 2610 ke 2695 itu kurang lebih ada cuma 85 poin. Tetapi dari 2610 ke 2350 teman-teman itu kurang lebih bisa 200-an poin. Apakah teman-teman ini deal yang terbaik untuk mengambil enough dengan risiko yang terbuka lebar? Teman-teman pikir sendiri kalau saya tidak untuk saham ini. Walaupun saham ini punya potensi kenaikan yang luar biasa. Jadi saya lebih aman ketika dia berhasil break dulu di gray line-nya di 2695, baru saya berani untuk masuk. Atau dia lebih dekat dengan 2350, bisa jadi 2380, 2370, mungkin saya bisa masuk. Oke, sekian review saham part yang ke-53 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.